Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung sebesar berat benda zat cair yang dipindahkannya. Gaya apung itu menyebabkan berat benda zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam zat cair itu akan lebih ringan. Makanya, ketika benda diukur beratnya di dalam zat cair, itu akan lebih ringan dibandingkan ketika benda itu diukur beratnya di udara. Nah, ini gambarnya. Ketika benda dicelupkan dalam zat cair, ini terdapat dua gaya. Satu ada gaya yang ke atas, ini ya yang disebut dengan gaya apung, dan satunya lagi ada gaya ke bawah, ini yang disebut dengan gaya berat. Jadi benda ini dalam keadaan setimbang jika FA-nya atau gaya apungnya sama dengan berat atau gaya beratnya, yaitu W. Rumus gaya apung atau FA adalah WBU dikurang WBA, atau FA sama dengan Rho C dikali G dikali VBT. Nah, di mana FA adalah gaya apung, WBU adalah berat benda di udara, WBA adalah berat benda di air, Rho C adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan VBT adalah volume benda yang tercelup. Nah, khusus untuk Rho C ini adalah tergantung benda itu berada di zat cair apa. Kalau zat cairnya adalah air, maka gunakanlah Rho air. Namun jika benda itu tercelup di dalam minyak, maka gunakanlah Rho minyak. Kita bahas satu contoh soal. Jadi ada benda M bermassa 500 gram. Nah, bermassa 500 gram. Ini kita tuliskan yang diketahui ya, masanya 500 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,5. Dan air yang tumpah itu ditampung dalam gelas ukur. Jadi ini gelas ukur, volume yang tumpah itu 200 ml ya. Berarti volumenya 200 ml, kita langsung konversi ke meter kubik. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik ya. Jadi 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Berarti cm kubik kita konversi ke meter kubik itu menjadi 10 pangkat minus 6. Jadi 200 dikali 10 pangkat minus 6 itu menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Percepatan gravitasi bumi ini ya, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berat semu benda di dalam air, berarti berat di dalam air WBA. Oke, kita jabarkan dulu rumus gaya apung atau FA sama dengan WBU dikurang WBA. Nah, FA itu sendiri kan masih memiliki rumus satu lagi yaitu Rho C dikali G dikali VBT itu sama dengan WBU dikali dikurang WBA. Sekarang kita hitung dengan angkanya. Rho C itu adalah Rho air karena bendanya di dalam air. Rho air sebesar 10 pangkat 3 dikali G itu 10 dikali volume benda yang tercelup. Kan benda keseluruhannya tercelup nih, berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 ya, sama dengan volume air yang tumpah. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan WBU. Berapa berat benda di udara? Itu berarti rumusnya massa benda dikali percepatan gravitasi dikurang W benda di dalam air. Oke, ini 10 pangkat minus 4 bisa dihabiskan dengan ini ya, yang sisa 2 sama dengan massa benda 0,5 kg dikali G itu 10 meter per sekon kuadrat dikurang WBA. Berarti 2 ini bisa dengan ini ya, sisanya 5 dikurang WBA. Sehingga dari sini WBA-nya sama dengan 5 dikurang 2. Berarti WBA sama dengan 3 Newton. Jadi berat benda di udara itu adalah 3 Newton. Nah, berdasarkan rumus gaya apung yang tadi, kita bisa menurunkan rumus yang baru. Jika yang ditanya nanti adalah Rho benda. Jadi Rho benda jika dikali dengan volume benda itu akan sama dengan Rho zat cair dikali volume benda yang tercelup ke dalam zat cair itu. Kita bahas satu contoh. Sebuah benda tercelup sebagian, jadi tidak keseluruhan ya. Kita bisa melihat gambar ini, hanya sebagian saja yang tercelup. Diketahui massa jenis zat cair ini adalah 0,75 gram per cm kubik, ini ya. Lalu, volume yang tercelup ini itu hanya 0,8 V, berarti volume benda tercelup 0,8 V. Jadi volume benda itu adalah V berarti ya, karena ini 0,8 V. V ini berarti volume benda keseluruhan. Yang ditanya massa jenis bendanya, berapakah massa jenis benda? Oke, dari rumus yang sebelumnya,
Rho benda dikali volume benda itu akan sama dengan rho zat cair dikali volume benda yang tercelup. Oke, kita hitung. Rho benda itu yang ditanyakan sama dengan volume benda. Volume bendanya adalah V. Oh, ini kali ya, bukan sama dengan. Sama dengan rho zat cairnya ini 0,75 dikali volume benda yang tercelup. Yang tercelupnya adalah 0,8 V. Kiri kanan ini bisa kita bagikan, jadi V-nya habis. Berarti rho benda sama dengan 0,75 dikali 0,8. Itu berapa? Supaya mudah, 0,75 itu kalau kita buat pecahan menjadi 3/4 ya. Dikali 0,8 ini habis menjadi 0,2. Berarti rho benda 3 dikali 0,2 yaitu 0,6. Satuannya apa? Ini satuannya ya, kita ikuti rho zat cairnya tadi, yaitu gram per sentimeter kubik. Kalau mau kita konversi ke kilogram per meter kubik, ini tinggal dikali 1000. Berarti rho bendanya sama dengan 0,6 dikali 1000. Itu berarti menjadi 600 kilogram per meter kubik. Kita bahas contoh soal yang kedua. Nih, jika sebuah benda terapung ya berarti tidak keseluruhannya berada di dalam air. Massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Ini massa jenis zat cairnya. Jika 1/4 bagian benda tidak tercelup, lihat di sini ini bagian yang tidak tercelup 1/4 bagian. Berarti yang tercelup berapa bagian? Yang tercelup pasti 3/4 bagian ya. Jadi volume yang bagian yang tercelup itu 1 dikurang yang tidak tercelup atau 1/4. Sama dengan ini 1 bisa kita jadikan 4/4 sesuai penyebut yang di sini. Jadi 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4 bagian. Jadi volume benda yang tercelup itu 3/4 bagian. Lalu volume benda keseluruhannya itu adalah V. Ditanya massa jenis benda atau rho B. Lagi-lagi rumus yang kita gunakan rumus yang sama. Rho benda dikali volume benda sama dengan rho C dikali VBT. Oke, kita masukkan nilainya. Rho benda yang ditanya kali volume benda V sama dengan rho zat cairnya 800 dikali volume benda tercelup yang ini ya 3/4 V. Oke, V kiri kanan habis. Ini 800 dengan 4 bisa dibagi, sisanya 200. Berarti rho benda sama dengan 200 dikali 3 itu 600. Satuannya apa? Lihat satuan di sini tadi, yaitu kilogram per meter kubik. Berarti opsi di pilihannya adalah ayam ya, 600 kg per meter kubik. Nah, penerapan hukum Archimedes untuk beberapa kondisi benda. Yang pertama adalah benda tenggelam. Kenapa benda itu bisa tenggelam? Ada 2 syarat yang menyebabkan benda tenggelam. Yang pertama adalah rho benda itu lebih besar dibandingkan dengan rho zat cairnya. Atau syarat yang kedua, nah tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa benda yang di dalam air itu memiliki gaya ke atas dan gaya ke bawah. Gaya ke bawah adalah W atau gaya berat dan gaya ke atas adalah gaya apung atau FA. Jadi syarat benda tenggelam itu adalah jika gaya yang menarik benda ke atas itu lebih kecil dibandingkan gaya yang menarik benda ke bawah. Jadi karena gaya ke bawah lebih besar, maka benda itu akan tenggelam. Nah, kondisi yang kedua benda melayang. Kenapa benda bisa melayang? Ada 2 juga syaratnya. Yang pertama, rho benda atau massa jenis benda ini itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Lalu yang kedua, nah ini kan ada gaya juga 2 ya. Satu gaya ke atas, gaya apung. Dan ada satu lagi gaya ke bawah atau W. Jadi melayang itu terjadi jika FA-nya itu sama dengan W. Ya, jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Lalu yang ketiga, untuk benda yang terapung. Benda yang terapung jika sebagian volume benda itu berada di permukaan udara dan sebagian berada di permukaan air. Oke, syarat benda yang terapung itu adalah jika rho bendanya itu lebih kecil dibandingkan dengan rho zat cairnya. Lalu syarat yang kedua, ini gayanya, gaya ke atas atau gaya apungnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya. Jadi gaya yang menarik benda ini ke atas itu lebih besar dibandingkan dengan gaya yang menarik benda ke bawah. Oke, penerapan hukum Archimedes dalam
beberapa peralatan atau sarana prasarana ya. Salah satunya adalah kapal selam. Ini menggunakan prinsip hukum Archimedes. Yang kedua balon udara. Jadi kenapa balon udara ini bisa terbang? Ini dengan cara mengisi balon itu dengan udara yang memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis di luar balon, sehingga udara itu bisa terbang. Apa rupanya gas pengisi balon udara? Gas itu adalah gas helium ya. Jadi helium itu memiliki massa jenis yang lebih kecil. Lalu ada kapal laut. Jadi kapal laut kenapa bisa mengapung? Itu juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Oke, jadi tekanan itu bisa diukur dengan menggunakan alat yang bernama barometer. Jadi barometer ini ada dua jenis, yang pertama barometer raksa dan yang kedua adalah barometer aneroid. Oke, demikianlah pembahasan tekanan hukum Archimedes. Sekarang ini tugas kamu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dari buku paket kamu ya. Oke, demikian. Semoga kamu memahaminya.